Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfad wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ammir nahdlatal watani diniyatal islamiyata ala madhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Al-mukarramun, orang-orang tua tiang, para tuan guru, para ustaz, bilkhusus tadi orang tua kita Bapak Tuan Guru Haji Din Nuraini. Jadi beliau salah satu as-sabi kunal awalun kita di sini. Beserta seluruh orang-orang tua kami yang kami hormati, kami cintai. Bapak Sekretaris Camat, Sekretaris Kecamatan, Pak Sekcam, yang alhamdulillah tadi menyampaikan, ya tentu kita doakan semua. Nggih. Jadi mudah-mudahan jauzah beliau, istri beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita dengarkan, mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita tidak tahu dari mana Allah memberikan kesembuhan. Nggih. Jadi kita sama-sama bantu dengan doa suratul Fatihah, kemudian kita membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali. Nggih. Jadi bismillah kita niatkan. Mudah-mudahan Allah memberi kesembuhan kepada istri ya tercinta dari Bapak Sekcam kita. Lahal Fatihah. Mari kita membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Jadi mudah-mudahan sekali lagi beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Pak Kepala Desa, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu sekalian, bil khusus juga yang tadi kita dengarkan suaranya subhanallah luar biasa, qori-qoriah kita. Mata'anallah bituli hayatihim, semoga Allah memanjangkan ya usia qori-qoriah kita ya supaya terus kita dengarkan ya suara-suara indahnya. Karena apa? Salah satu karakter atau salah satu contoh atau salah satu ciri daripada suasana syurga di dunia itu la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Tidak ada yang kita dengarkan suara yang sia-sia, yang kita dengarkan adalah suara yang indah, firman Allah, tidak ada yang saling membohongi, tidak ada yang saling mencaci maki. Ini adalah salah satu ciri suasana di surga. La yasma'una fiha lagwaw
walakin dzahaba. Nggih. Jadi mudah-mudahan yang dari tadi sejak baru datang ya kita mengamati, menyimak, mengikuti ya suasana di tempat ini, subhanallah. Mudah-mudahan inilah majelis ilmu yang dimaksud oleh para ulama kita itu sebagai rawadhatam mir riyadil jannah. Ya. Jadi majelis ilmu di dunia itu disebut oleh agama kita, oleh para ulama kita sebagai taman dari taman surga. Maka mudah-mudahan sesederhana apapun ya kondisi kita, tetapi kelebihannya itu karena ada majelis ilmu, maka insya Allah di setiap majelis ilmu lah Allah meletakkan taman dari taman-taman surga. Kita sangat bersyukur. Maka kita senantiasa ingat firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka kalau sudah seperti ini Bapak Ibu sekalian, nikmat Allah yang mana yang kita dustakan gitu. Tempat yang indah yang Allah berikan, tempat yang subur, sumber rezeki, sumber ma'isyah, kita semua sehat, bisa hadir di tempat ini, dan yang paling penting kita masih menjadi makhluk Allah yang beriman. Maka pertanyaannya adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kita dustakan? Nabi kita mengingatkan kepada kita ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Ya, yang pertama adalah nikmat sehat, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita sehat ini jarang sekali kita ingat bahwa sehat ini adalah nikmat Allah yang luar biasa untuk kita. Yang ingin ya ceritakan, kemarin ada salah satu artikel, itu ada salah seorang mantan menteri namanya Pak Dahlan Iskan. Dia niki berobat ke Singapura. Berobat ke Cina. Dia berobat ke Cina karena sakit yang beliau derita, maka itu harus dipotong 50 cm pembuluh darahnya untuk diganti dengan pembuluh darah buatan yang baru. 50 cm, Pak. Nah, karena Pak Dahlan ini wartawan, dia iseng-iseng nanya, ini yang 50 cm ini berapa biayanya kalau saya pasang yang baru? Ternyata manajemen rumah sakit itu mengatakan 50 cm pembuluh darah ini biayanya 500 juta rupiah. Jadi 500 juta. Kemudian beliau bertanya, di tubuh kita ini ada berapa meter? Ya, ada berapa meter pembuluh darah yang seperti ini yang mengalirkan darah ini? Ya. Maka jawabnya dokter itu mengatakan ada sepanjang 2000 meter. Artinya 2 kilo jumlah pembuluh darah itu yang ada di tubuh kita. Berarti kalau yang 50 cm itu harganya 500 juta rupiah, maka yang 2 kilo itu harganya 2 triliun Bapak sekalian. Nggih, 2 triliun. Jadi kita ini harus pede, Pak. Walaupun kita ini kelihatan umpamanya kere, kelihatan tidak menarik, tapi di tubuh kita ini minimal sudah ada 2 triliun yang kita bawa kemana-mana, subhanallah. Ya. Jadi kita harus pede, Pak. Walaupun kita ya bedeng-bedeng seperti umpama ya, tetapi sudah ada 2 triliun di tubuh kita ini. Oke, ini luar biasa. Belum lagi kita berpikir, kita bernafas, ya. Kalau dihitung, Pak sekalian, nafas kita ini kita menghirup oksigen kemudian mengeluarkan nitrogen. Ya, ini para ahli membedah ini. Kalau kita hitung dengan harga yang sekarang ini, oksigen itu harganya 25.000 per liter. Kita membutuhkan sekitar 10.000 liter per hari. Lalu ada nitrogen, harganya itu sekitar 10.000 ya rupiah per liter. Yang kalau dihitung harga oksigen dan nitrogen ini setiap hari, maka kita membutuhkan uang untuk membelinya. Ini seandainya Allah membayar, seandainya Allah meminta kita membayar, itu harganya
185 juta rupiah per hari. Yang kalau dihitung kali 30 hari, 1 bulan, maka kita harus mengeluarkan uang 5,5 miliar rupiah. Hanya untuk mengganti oksigen dan nitrogen yang kita hirup dan kita keluarkan setiap hari. Ternyata mahal sekali, Pak. Kita ini mahal sekali. Maka sekali lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzib. Satu hari mungkin Allah menguji kita. Tadi beliau cerita, istri beliau sakit, subhanallah. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak sekalian, apa yang diucapkan orang yang beriman kepada Allah? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban bannar. Ini perspektif kalau bahasa orang sekarang. Pola pikir orang beriman itu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban bannar. Tidak ada apapun yang diciptakan, yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita itu sia-sia, enggak ada. Tidak ada satupun yang diciptakan Allah ataupun yang diputuskan oleh Allah untuk kita itu sia-sia, tidak ada. Hatta itu kelihatan seperti musibah, Pak. Misalnya sakit tadi. Ada keluarga kita yang sakit. Sakit itu sekilas ya kita lihat sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, tidak sedikit orang-orang tua kita, ini bahasa orang-orang tua kita dari dulu, kalau dia sakit itu Nabi bahasanya sedang menerima rahmat. Di sini begitu juga ya. Nggih, kita kan lihat Lombok nih, kalau kita sedang sakit, yang sedang menerima rahmat nih. Nggih. Padahal ini masih nggih. Jadi kita sedang menerima rahmat. Mengapa orang mengatakan sakit itu rahmat? Pertama, ya diantaranya ini banyak kelebihannya, tapi diantaranya adalah apabila Allah menguji kita dengan sakit, lalu kita bersabar, maka dari setiap kesabaran kita itu Allah bayar. Dengan cara apa? Dengan menggugurkan dosa-dosa kita, subhanallah. Baik yang sakit ataupun yang merawat yang sakit, ya, ini kalau dia berpandangan positif kepada Allah, berhusnuzon kepada Allah, maka dari setiap kesabarannya itu Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Ada orang sakitnya seminggu, lalu seminggu itu dia bersabar, banyak sekali dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah. Apalagi kemudian sakitnya sebulan, sakitnya 2 bulan, 3 bulan, bertahun-tahun, tetapi dia hadapi dengan sabar, betapa banyak dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah. Bahkan dalam salah satu potongan hadis Nabi kita menyampaikan, hatta syauqati yushakuha, walaupun hanya satu duri kecil saja yang menusuk kaki kita niki, Ibu sekalian, ada duri kecil yang menusuk kaki kita ini, lalu kita cabut duri itu dengan sikap sabar, maka sebelum duri itu tercabut, dosa-dosa kita terus digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini maha adil Allah. Maha adil. Maka insyaallah Pak Sekcam, jadi mari kita bangun perspektif baru, berhusnuzon kepada Allah, ya. Ketika ada keluarga kita yang sakit, maka ini kita pandang sebagai ruang yang seluas-luasnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pahala kepada kita. Nampaknya mungkin seperti ujian, kita dibatasi secara fisik, tetapi kita dibukakan ruang seluas-luasnya untuk pertama bersabar, yang kedua bersyukur kepada Allah. Oke. Satu hari Nabi kita sedang berjalan, kemudian ada sahabat yang mengatakan, wahai Rasulullah, ini rumah sahabat kita, dia kalau ditimpa musibah sabar sekali. Maka Nabi tersenyum. Nabi mengatakan, kalau kita ditimpa musibah lalu kita sabar, itu sudah biasa, kata Nabi. Yang luar biasa bagi orang yang beriman kepada Allah adalah apabila dia ditimpa musibah, dia diuji oleh Allah, dia masih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang luar biasa. Nih, jadi sebenarnya kan filsafat orang tua itu sudah mengajar kita, Pak. Kalau kita jatuh misalnya babak-babak sekedi, untung lah sekedar babak doang. Jadi masih kita bersyukur, Pak. Bahkan kita ditabrak mobil, kita polak, alhamdulillah sekedar terpolak, nasa lain dia mati, Pak. Jadi selalu ada ruang kita bersyukur kepada Allah. Yang penting satu, kita pandai berhusnuzon kepada Allah. Pandai berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Mungkin kita berdoa, doa kita belum dikabulkan oleh Allah, itu ujian bagi kita berprasangka baik kepada Allah. Ada salah seorang yang jomblo, ada yang jomblo nih, ya banyak Pak Kades, ya. Ini ada orang ini doa terus kepada Allah, ya Allah, katanya saya ingin menikah, ya. Kemelet yang merari niki Allah. Kalau bisa, kalau saya boleh sebut itu, saya ingin menikah dengan orang yang bisa merawat saya dan bisa merawat ibu saya. Ini dia sayang sekali kepada ibunya. Dia tahajud, dia doa seperti itu. Dia tahajud, dia doa seperti itu. Satu malam panjang tahajudnya kepada Allah, istikharahnya kepada Allah, dia panjang. Doanya seperti itu. Ya Allah, takdirkan yang menikah ya Allah, ya. Dan kalau boleh saya minta itu berikan saya orang yang bisa merawat saya dan bisa merawat ibu saya. Kalau begitu orang ngaji subuh, selesai dia sholat malam, berangkat dia ke masjid. Tiba-tiba apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, datang acong, mohon maaf ya, lalu digigit betisnya. Allahu Akbar. Dibawa ke rumah sakit. Nabi yang dia bilang di rumah sakit, ya Allah, padahal doa saya itu supaya bisa menikah, tapi kenapa yang terjadi kok justru anjing yang gigit? Subhanallah. Artinya dia sempat bersuuzon kepada Allah. Ya, dia lupa bahwa dia harus bersuuzon kepada Allah. Ya Allah, padahal merari tiang endeng maka tacong jadikan. Ya. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, analisis dokter dia kena rabies. Karena digigit anjing. Dan ini fakta. Nah, karena ada digigit anjing maka agak lama dia di rumah sakit karena rabies. Ada seorang perawat yang setiap hari merawat dia, membersihkan lukanya, ya, lalu diselimuti. Lama-lama Pak sekalian akhirnya tertarik dia sama perawat itu, perawat juga tertarik ke dia. Ternyata alhamdulillah Bapak sekalian begitu sehat, nikah dia dengan perawat itu, subhanallah. Ternyata digigit anjing itu menjadi jalan bagi Allah untuk mengabulkan doanya. Coba kalau dia tidak digigit anjing, ya, insya Allah dia belum bertemu dengan perawat itu, ya. Tapi ini subhanallah, sempat dia berprasangka buruk, ya Allah, padahal kemelet yang merari, maka acong datang. Tiba-tiba ternyata alhamdulillah dengan sebab dia sakit, masuk rumah sakit, ketemu perawat yang cantik, solehah, berjilbab, maka Allah mengabulkan doanya. Perawat itu menjadi istrinya, bisa merawat dia dan bisa merawat ibunya. Subhanallah. Nah, inilah pentingnya sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita berhusnuzon kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang kembali nih perjalanan kami kemarin, subhanallah, ya. Dari Lombok Utara ke Mataram itu sekitar 70 kilo, ya. Tadi yang coba googling Mataram Dompu ke ibu kota itu sekitar 350 kilo. Ya Pak Sekjam, ya. 350 sampai ke kota Dompu. Kita tambah lagi ke sini, ya persis lah seperti tadi itu sekitar 500 kilo mungkin. Okay? Tetapi yang mengatakan ini perjalanan agak jauh. Tidak jauh menurut dia, ya. Yang tidur saja sudah sampai di sini, Bang. Jadi alhamdulillah. Mengapa saya mengatakan agak jauh? Ternyata kita bandingkan dengan perjalanan daratnya Nabi kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita coba cari-cari ya di internet itu. Ternyata Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1350 km.
Berarti Mataram Dompu yang 350 belum ada apa-apanya. Ya, ya sekedar terhibur-hibur diri lah nih ya. Walaupun manggal-manggal tidak apa-apa lah. Ya, ternyata perjalanan Nabi kita jauh sekali. Belum lagi dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Itu jaraknya berapa Bapak sekalian? Para ahli astronomi mengukurnya itu dengan kecepatan cahaya. Ya, kecepatan cahaya itu sekitar 300 km per detik. Lalu dihitung dengan lamanya Nabi kita naik ke Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi. Kalau yang belajar fisika itu ada namanya W sama dengan V kali S. Ya, itu masih ingat mungkin ini adik-adik kita. Maka itu jaraknya sekitar 5.359 juta kilometer. Subhanallah. Jadi bumi dengan Sidratul Muntaha ini jaraknya itu sekitar 5,3 miliar kilometer. Suatu jarak yang sangat jauh sekali. Tetapi ditembus oleh Nabi kita dengan waktu yang hanya sepertiga malam. Maka dulu waktu di kampus yang menjadi pengurus di lembaga dakwah kampus, kami sempat berdebat Pak. Itu dengan UI Kumene namanya. UI Kumene ini perhimpunan mahasiswa Kristen yang ada di Unram, yang di Fakultas Hukum dulu. Jadi mereka mendebat kita bahwa Isra dan Mi'raj itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin jarak yang sejauh itu lalu ditembus dalam waktu yang hanya sepertiga malam. Ya. Lalu sepertiga malamnya Nabi sudah ada lagi di tempat tidur beliau. Padahal kalau teori fisika dipakai, ya, ilmu tentang materi, tentang jiwa, tentang jasad kita ini, dalam perjalanan yang sangat panjang dan cepat seperti itu, maka materi kita ini atau tubuh kita ini pasti akan hancur di tengah jalan. Oke? Jadi karena perjalanan itu tidak sesuai dengan kapasitas kita sebagai manusia. Yang pertama. Yang kedua, dia menyatakan kalau Nabi menceritakan dirinya Isra dan Mi'raj, siapa saksinya? Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertanyaan-pertanyaan seperti ini, dan sekarang pun di internet itu banyak diskusi-diskusi yang liberal, yang bebas seperti itu, sehingga anak kita harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau dari teori fisika, teori kimia itu mengatakan Rasulullah dengan jasad yang seperti kita ini, maka tubuhnya itu akan hancur sebelum sampai ke Sidratul Muntaha. Mengapa orang berpandangan demikian Bapak sekalian? Karena dia mengukur kekuasaan Allah hanya menyesuaikan dengan akal pikirannya. Tetapi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kita ragukan. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak atas kita dan seluruh alam ini hanya dengan satu kalimat saja. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya sudah selesai Pak. Tidak ada teori lagi yang kita diskusikan. Kalau kita sudah kembali kepada kekuasaan Allah, bahwa Allah mampu melakukan apa saja hanya dengan kalimat kun fayakun. Oke? Maka kalau kita di dalam hizib itu ada kalimat bainal kafi wan nun. Ya. Bainal kafi wan nun, artinya di antara huruf kaf dan huruf nun, itu artinya adalah kata kunnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah mengatakan kun fayakun, maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun meyakininya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir.
Nggih. Dan ini para ahli tafsir menjelaskan begini. Pertama, kata subhana. Subhana ini biasanya ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu ayat di mana Allah akan menceritakan sesuatu peristiwa yang luar biasa. Ya. Peristiwa yang luar biasa. Maka apa peristiwa yang luar biasa itu Bapak sekalian? Itulah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Ini peristiwa yang luar biasa. Perjalanan Nabi kita. Kemudian yang kedua, subhanalladzi asra. Ya, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kata asra ini juga adalah merupakan kata kunci bahwa Nabi kita itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan atas kehendak dan kemampuan beliau secara pribadi sebagai seorang hamba. Ibaratnya kira-kira tadi malam nggih, kalau tiang berangkat kemarin pagi itu ke sini, lalu ada semut di kantong jang niki, arak tedes nggih. Misal lek kantong jang niki masih dia di sini. Lalu nanti malam atau besok malam saya pulang lagi ke Lombok Utara, masih ada di sini semut ini yang taruh baju, ya. Lalu begitu sampai di rumah semut ini keluar, dia ketemu dengan teman-temannya, ya. Silakan Bel, ya. Misal, ya, sesama semut ini dia bicarain, belekan, wah lekan ke dindi. Saya sudah ke Dompu 2 hari katanya subhanallah. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau logika yang dipakai itu logika semut, kira-kira temannya percaya apa enggak? Sadu atau ndek batur niki? Pasti ndek sadu. Segera sedene lekak doang pokoknya. Ya, 2 hari misalnya berangkat ke Kedindi, terus nanti sampean lah ite malik, ndak mungkin lah. Jadi kalau ukurannya itu ukuran pikiran semut, maka pasti mereka saling mengatakan bahwa semut ini bohong ini. Nabi kita pun demikian. Kenapa ada orang yang tidak percaya? Karena dia hanya melihat, memandang Nabi kita sebagai manusia biasa. Kalau beliau yang berjalan langsung ke Sidratul Muntaha yang jaraknya miliaran kilo, maka Bapak Ibu sekalian, wajar kalau ada orang yang tidak percaya. Tetapi bagi orang yang memahami kata asra, yaitu memperjalankan, maka Bapak Ibu sekalian, perjalanan Nabi kita itu adalah orang yang diperjalankan oleh zat yang maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kesulitan apapun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kesulitan. Bahkan jangan hanya sepertiga malam, begitu Allah mengatakan sampai Sidratul Muntaha saja Rasulullah langsung sampai, bisa. Nggih, bisa. Maka kita harus lihat Bapak Ibu sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sebagai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala atas hambanya yang bernama Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Kemudian ada kata abdihi. Abdihi itu artinya hambanya. Kalau menurut Quraisy Shihab, kata abdihi ini bermakna insan al-kamil. Allah sudah mengakui hambanya itu sebagai hambanya dengan kata abdi. Ini menunjukkan salah satu kesempurnaan dia sebagai manusia dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga sampai ke Sidratul Muntaha dan balik lagi dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian apa lagi? Asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim basir. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebagai salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah kepada kita.
Nah, sehingga hari ini yang tidak menceritakan ya karena panjang nanti bagaimana Rasulullah ke surga, bagaimana Rasulullah SAW ke sudut-sudut neraka, siapa yang ditemukan oleh Nabi kita di perjalanan beliau bertemu dengan siapa dan sebagainya. Insya Allah yang yakin sudah pernah kita dengarkan dari ustaz-ustaz kita. Yang penting makin niki adalah bagaimana kita bisa mengambil hikmah. Hikmah itu kalau bahasa Arab itu sama dengan az-ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Artinya setiap kita memperingati Isra Mi'raj Nabi kita harus ada tambahan-tambahan kebaikan yang kita peroleh. Jadi percumalah kalau dulang-dulang kita misalnya, kalau di Lombok Utara itu tinggi-tinggi dulang, kadang-kadang satu dulang lompat dengan ya. Insya Allah mudah-mudahan di sini juga begitu ya. ya. Jadi dulang kita itu subhanallah ya. Tetapi Bapak sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak manfaatnya. Hanya sekedar dulang kita saja yang panjang, yang tinggi ya. Kemudian jajan kita berlimpah, tetapi kita tidak bisa mendapatkan ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Apa tambahan kebaikan yang kita peroleh? Setidak-tidaknya kita mengenang tujuan Isra dan Mi'raj itu. Nabi tujuannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita untuk melaksanakan perintah sholat. Ini yang paling penting. Sehingga kalau kita katakan ulang tahun Isra Mi'raj ini ulang tahun sholat, Bapak Ibu sekalian, mengingatkan kita kembali sila bagaimana sholat kita. Apakah sholat kita ini sudah benar, sudah tertib? Apakah sholat kita ini sudah di awal waktu dan sebagainya? Ini perlu terus kita renungkan. Setiap Isra dan Mi'raj itu adalah kita memuhasabah diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi silahkan hisab dulu diri kita ini sebelum nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin pada tahun niki sebelum Isra Mi'raj ya, karena sibuk kita mencangkul di sawah, sibuk kita berdagang di kios kita, di toko kita ya, azan tidak menjadi perhatian kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, azan tidak lagi menjadi perhatian kita. Bahkan sampai orang menjelang qamat pun misalnya kita masih saja dengan pekerjaan dan kesibukan kita, maka mari kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab Nabi, Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan fawailul lil musallin. Neraka wail itu ternyata bagi orang yang sholat, Bapak sekalian. Oh, bagi orang yang sholat. Maka kalau kita tidak melanjutkan ini ya takut kita sholat kan gitu. Tapi harus dilanjutkan. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ternyata neraka wail ini bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang sholatnya itu lalai. Bagaimana sholat yang lalai, Bapak Ibu sekalian? Pertama, lalai dari sisi waktu. Kita sholat asar sudah hampir habis, asar ini sudah menjelang maghrib. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah lah, mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak sekalian tidak seperti itu ya. Apalagi kita di Lombok menahara ke Cimol niki subhanallah ya. Pengantin terus arak ke Cimol. Ke Cimol ini nanti jam 4 dia berangkat, tapi mulai dari jam 2 ya, adik-adik kita yang putri-putri serta ibu-ibu ya, itu mulai pada bubur bekincu subhanallah. Karena kincunya itu sebelum asar, begitu orang asar sayang dia sama kincunya. Mau duduk nanti sede kincu nih. Sawo sede pupur nih subhanallah. Kita lebih mencintai pupur dan kincu daripada sholat kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berangkat ke Cimol ya, misalnya dari Santong, ada dari Santong sini ya, misalnya dari Santong Lombok Utara ke Teben ya, Teben ini ke sekitar Mataram lah, ke Sonalaga misalnya ya, atau ke Kerongkong umpama ya, ya menjelang maghrib baru sampai Kerongkong
Yang namanya pengantin itu hanya sebentar, sekedar tokol-tokol sendak balik mari. Ya, ketemu maghribnya itu kira-kira di Mataram lah, nggih. Males tidak pada turun sembahyang maghrib, langsung lolos ke Lombok Utara. Isya baru sampai di rumah. Subhanallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gara-gara kita berkecimol saja umpama, bukan kecimol yang salah, kita ini yang salah ini. Ya, Zohor kita, alhamdulillah misalnya ada sempat sholat Zohor, tapi asar kelewatan karena takut pupur dan kincunya. Lalu berangkat, pulang maghrib di perjalanan, maghrib hilang. Sampai di rumah Isya karena capeknya, jarak antara Santong dengan Kerongkong itu jauh, langsung tidem, Isya juga hilang. Subhanallah. Padahal dalam salah satu kitab dijelaskan bahwa kenapa orang di neraka Sakor itu berteriak-teriak? Ya, karena apa? Bapak Ibu sekalian, neraka itu ada karakteristiknya sendiri-sendiri. Ada neraka Ju' namanya. Neraka Ju' ini adalah tempat Allah menghukum orang yang tidak puasa tanpa ada alasan yang syar'i. Ini hati-hati, Ramadan segera tiba. Itu kalau di neraka Ju' itu lapar luar biasa Bapak sekalian. Ya, orang di neraka itu merasa tersiksa karena laparnya. Lalu ada di neraka Jahanam. Di neraka Jahanam ini orang tersiksa itu karena ngerinya siksaan di neraka Jahanam itu sangat menyakitkan. Lalu orang di neraka Sakor itu apa keluhannya? Ketika dia ditanya oleh kawannya, kenapa kamu di sini? Dia keluhannya itu adalah terlalu lama berada di neraka Sakor itu. Terlalu lama. Maka kalau kita hubungkan dengan beberapa hadis, beberapa ayat, kemudian beberapa penjelasan ulama kita yang mengatakan bahwa apabila kita secara sengaja meninggalkan satu waktu saja dari sholat kita yang 5 waktu itu tanpa ada uzur yang syar'i, maka sama artinya dengan kita sudah menggadaikan jasad kita ini di neraka selama 80 tahun. Satu waktu loh Pak yang kita tinggalkan secara sengaja itu sama artinya dengan sudah tergadai jasad kita ini di neraka selama 80 tahun. Maka kalau kita sehari tidak sholat sila pira Ibu sekalian, 80 kali 5 berapa? 400 tahun. Kalau orang sholatnya hanya seminggu saja, hanya Jumatan saja, berapa lama? Kalikan 5 kali 6 ya kali 7 kurang 1 karena dia Jumat saja, maka itu berapa ratus Pak. Maka keluhan orang di neraka Sakor itu adalah terlalu lama disiksa di neraka Sakor. Maka itu yang selalu ingatkan Bapak Ibu sekalian, marilah Allah ingatkan kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah kita takut kalau kita meninggalkan anak-anak kita nanti, sepeninggal kita itu mereka itu tidak sejahtera dunia dan akhiratnya. Sehingga yang selalu katakan kalau kita mau cerewet ke anak kita, jangan hanya cerewet sederhana-sederhana untuk urusan-urusan dunia saja, tapi cerewetlah untuk urusan akhirat anak-anak kita. Umpama anak-anak kita baru bangun tidur, maka pertanyaan pertama kita Bapak Ibu sekalian tolong tanyakan kepada anak kita, anakku, wah kian sholat subuh. Begitu dia pulang sekolah, jangan kita tanyakan yang lain-lain, tanyakan dulu ke anak kita, wahai anakku, sudahkah kamu sholat zuhur? Begitu asar, dia mau berangkat main voli, mau nonton sepak bola, tanyakan dulu kepada anak kita, nak, kamu jangan berangkat dulu sebelum menonton sepak bola, sebelum kamu sholat asar. Begitu dia datang, tanyalah dia, sudahkah dia sholat maghrib. Begitu anak kita pamit mau tidur, maka pertanyaan terakhir kita hari itu adalah, wahai anakku, sudahkah kamu sholat isya? Ini Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Jika anak-anak kita tidak sholat, karena kita tidak pernah memperhatikan sholat mereka, maka nanti akan terjadi drama yang sangat menyedihkan di akhirat nanti. Ada orang tua yang sudah hampir masuk surga Pak,
satu langkah lagi dia masuk surga. Ternyata di neraka itu masih ada anak-anak yang memprotes. Wahai malaikat, ini tidak adil. Kalau kami ini masuk neraka, sementara orang tua itu masuk surga. Bayangkan kita besarkan anak-anak kita dengan darah, dengan keringat, ternyata dia menjadi musuh kita di akhirat. Malaikat bertanya, itu siapa? Anak itu mengatakan, ya dengan toak tiang niki. Loh, maka kamu tidak setuju dengan toak tamu surga? Dia mengatakan, tidak adil wahai malaikat. Saya ini memang saya tidak sholat, tapi karena orang tua saya yang tidak pernah memerintahkan saya sholat dulu. Tiang niki memang sering minum minuman keras, tapi setiap dilihat oleh orang tua saya, tidak pernah dia larang saya. Saya memang tidak bisa ngaji, karena orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya ngaji. Lalu malaikat mengatakan, maumu apa anak? Anak itu mengatakan, maunya kami adil wahai malaikat. Kalau kami ini masuk neraka karena orang tua tidak pernah mengajar kami, maka kami keberatan kalau orang tua kami masuk surga. Subhanallah. Orang tua yang hanya lagi satu langkah saja masuk ke dalam surga itu diangkat lagi oleh malaikat Malik, dimasukkan bersama anaknya di dalam neraka. Apalagi kerugian yang lebih daripada itu, Pak sekalian? Tidak ada. Itu paling rugi kita. Anak kita sudah kita besarkan dengan kasih sayang, berutang ke sana kemari kita untuk sekolahnya, ternyata menjadi musuh kita di akhirat hanya karena tidak memperhatikan pendidikan agamanya. Maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya kita semua ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan hidup kita ini, mari sekali kita hidup yang berarti lah. Untuk anak-anak kita, jangan sampai nanti kita menjadi musuh anak-anak kita. Sebaliknya, kita ingin anak-anak kita ini menjadi penyelamat kita di akhirat. Ya, ini yang terakhir yang sampaikan, di akhirat nanti Nabi itu mengumpulkan sekelompok orang. Kan di akhirat itu hanya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Tapi Nabi mengumpulkan sekelompok orang. Nabi mengatakan, wahai kamu sekalian yang berkumpul ini, cari silakan 10 keluarga terdekatmu yang sudah pasti masuk neraka, aku berikan kalian hak untuk selamatkan dia, angkat dia. Bayangkan, ada orang yang oleh Nabi diberikan hak menyelamatkan 10 keluarga terdekatnya yang sudah pasti masuk neraka, sudah pasti. Siapakah mereka itu? Mereka adalah anak-anak yang hafal Al-Quran. Maka kalau kita punya anak-anak yang hafizah, itu sudah tabungan akhirat Bapak Ibu sekalian. Sila, kalau yang belum punya, ikhtiarkan. Yang penting kita sudah ikhtiarkan, Pak. Persoalan nanti dia hafal atau tidak, itu sudah ikhtiar, sudah kita lakukan. Yang di pondok kebetulan ada pondok tahfiz Al-Quran, pondok Darul Iman, subhanallah. Kadang-kadang setiap wisuda anak-anak itu kita yang terharu, Pak. Kita nangis. Biasanya kalau di wisuda itu yang hafal 30 juz, yang berikan dia kesempatan untuk memasangkan mahkota untuk ibunya atau ayahnya di depan panggung, Pak. Itu sampai ada ibu yang pingsan, Pak, saking bahagianya. Ya, anaknya hafal Al-Quran 30 juz, lalu di atas panggung itu dia diberikan mahkota oleh anaknya. Apa gambarannya Bapak Ibu sekalian? Di surga saja, di dunia saja kesyukuran kita seperti itu, apalagi di akhirat. Ada orang tua yang sudah pasti masuk neraka, diangkat oleh anaknya, asbab anaknya adalah penghafal Al-Quran. Nih, qori-qoriah kita, insya Allah beliau-beliaulah yang nanti akan menjadi penyelamat keluarganya di akhirat nanti. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang dapat yang sampaikan, yang mohon maaf ini agak panjang ya karena ya tumben-tumben kita kesini ya, yang juga seperti Pak Sekcam tadi menyampaikan ya, yang insya Allah seperti rasanya pulang ke keluarga sendirilah. Di Lombok juga banyak keluarga tiang ya, di Lombok. Kemudian tiang niki juga ibu dari Pancor ya, Lombok Timur. Orang tua tiang dari Lombok Utara, tetapi nini tuan tiang yang laki-laki dari Kota Raja. Jadi sama-sama lah kita ini dari Lombok Timur lah. Nah jadi rasanya insya Allah seperti tiang pulang ke tempat sendiri, yang mudah-mudahan pelungguh ya, dan kita semua diberikan keberkahan dengan pertemuan kita hari ini. Amin ya robbal alamin.
Inilah yang dapat yang sampaikan, tiang yakin banyak sekali kurangnya ya. Maka atas segala kekurangan ini tiang nunas maaf yang sebesar-besarnya. Ngiring sila kalau pelungguh ke Lombok Utara mampir ya ke tempat tiang lek Sedin Koko nih ada yang jembatan ya. Jadi ya pinggir jalan sila mampir atau mampir di Pondok Pesantren Darul Iman Ma'had Tahfidz Al-Qur'an tiang insyaallah setiap hari ada di sana. Demikian wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.